Kan bagaimanapun arijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi saya harus memang, suami saya adalah imam saya. Kalau dia mengatakan yes, saya dididik oleh 7 gubernur. Kemudian saya mendapat amanah 11 jabatan saya. Saya pernah menduduki 4 jabatan yang artinya saya harus PLT gitu. Mulai dari saya ASN pemerintahan, saya jadi kepala BKD, saya menjadi kepala Satpol PP, saya menjadi Sekwan. Ini kan bukan Satpol PP, nggak ada yang perempuan. Dan alhamdulillah saya selalu perempuan pertama dalam jabatan itu. We are the dream team. Jadi betul-betul keluarga saya itu adalah yang boleh dibilang sangat mendukung. Mereka adalah yang pertama mendukung saya untuk saya bisa berkiprah. Tapi tanpa pernah meninggalkan kodrati saya sebagai perempuan. Saya ini orang Betawi asli. Papa saya dari Jatinegara, mama saya dari Cikini. Cikini si Gondang dia, aku begini karena si dia. Nah, jadi artinya sebagai etnis lokal dari ibu kota negara yang kita cintai ini, tentu dong saya ingin merasa bahwa saya harus berbuat di kampung saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi tamu, saya ingin menjadi subjek, bukan menjadi objek. Karena itu saya harus berbuat. Untuk bisa berbuat, saya sekolah. Untuk sekolah, keluarga saya perempuan semua, 9 perempuan, 1 laki-laki. Papa saya tentara, tapi berpikirnya sudah sangat futuris. Anaknya semua sekolah, alhamdulillah hampir sarjana semua. Saya bersyukur betul, saya dididik dunia akhirat. Saya harus ngaji, sampai saya mau kawin, saya masih madrasah. Tapi saya sekolah sampai tamat. Bahkan saya alhamdulillah, sampai dibilang puncak akademis itu apa sih? Doktor, guru besar, alhamdulillah sudah saya raih. Tapi untuk menuju puncak itu, apakah segampang itu? Enggak tuh. Tapi menurut saya, setiap kesulitan itu kan ada. Dalam ayat Al-Quran jelas sekali. Innamal usri usra wa innamal usri yusra. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi saya yakin, ketika begitu pedihnya, misalnya saya harus berjuang, saya harus pergi malam, kemudian saya harus pergi pagi-pagi subuh, kemudian saya harus pulang malam, tapi anak saya tetap harus ngaji, khatam Quran di usia 10 tahun. Itu saya memang harus benar-benar memanage waktu dengan sangat baik. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya suami seperti seorang malaikat yang harus mendampingi saya, yang siap untuk mendampingi, mempush saya, memotivasi saya, sehingga saya akhirnya merasa tidak sendirian. Kan bagaimanapun arijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi saya harus memang, suami saya adalah imam saya. Kalau dia mengatakan yes, tapi untuk mengatakan yes saya harus berargumentasi kan, yang logik. Saya tetap memerankan saya kodrati saya sebagai perempuan, tapi juga saya harus bisa berada di ruang publik untuk bisa berbuat untuk masyarakat yang lebih banyak. Saya aktivis dari SMP. Saya itu dari Karang Taruna. Saya masuk PNS juga dari paling bawah. Artinya saya masuk dari golongan, memang saya dari sarjana, saya masuk dari bawah sampai eselon 1. Itu kan hal yang nggak mudah diraih. Apalagi di DKI Jakarta banyak banget orang pinternya. Tapi alhamdulillah saya ngikutin 7 gubernur. Saya dididik oleh 7 gubernur. Kemudian saya mendapat amanah 11 jabatan saya. Saya pernah menduduki 4 jabatan yang artinya saya harus PLT gitu. Mulai dari saya ASN pemerintahan, saya jadi kepala BKD, saya menjadi kepala Satpol PP, saya menjadi Sekwan. Ini kan bukan Satpol PP, nggak ada yang perempuan. Dan alhamdulillah saya selalu perempuan pertama dalam jabatan itu. Hampir semuanya. Kan ini yang menurut saya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mesti engkau dustakan. Makanya saya berniat ketika saya ikut pilkada, karena saya sudah berada di puncak semuanya, alhamdulillah. Saya harus mengatakan, saatnya saya mewakafkan diri saya untuk masyarakat.
Kalau orang berpikir enak ya Bu Silvi, bisa ya naik pangkat 3 kali istimewa gitu. Ya tapi pakai perjuangan. Saya harus kadang-kadang bangun tengah malam gitu. Untung suami saya baik. Sampai suami saya bilang gini, Mama capek, jadi Mama tidak usah bangun kecuali menyusui. Jadi kalau yang untuk dia ganti popok, ganti apa, itu suami saya. Selesai saya kuliah S1, kemudian dia suruh saya S2, selesai S2 dia bilang jangan berhenti, mumpung otaknya masih ngebul, langsung S3. Setelah S3 dia langsung kasih target saya, suami saya. Dia waktu saya pertama kerja cuma dibilang 2 hal sama suami saya. 1, jangan mengandalkan wajah. Wajah itu akan hilang, luput di usiamu. Tapi kalau otakmu yang diasah terus, dia nggak akan pernah hilang. Karena itu dia sekolah. Persis kan seperti ayat pertama yang keluar di Al-Quran kan, Iqra, bacalah. Itu artinya apa? Belajar. Nah suami saya menghendaki saya seperti usia 50 harus guru besar, kata suami saya. Itu menantang saya. Anak saya nggak keteter atau karena saya aktivis, saya tetap anak saya wajib S1. Dulu saya sama papa saya S1, anak saya wajib S2. Alhamdulillah sekarang master. Yang 1 dokter spesialis, anak saya 2, 1 laki 1 perempuan. Nah, istri dari anak saya yang pertama itu di UNESCO kerjanya, alhamdulillah juga udah S2. Anak saya, mantu saya yang kedua dokter spesialis ginekolog. Nah artinya saya nggak boleh sendirian, nggak boleh egois dengan karir saya. Alhamdulillah suami saya cuma bilang yang satu hal lagi apa selain sekolah, jangan pernah berpikir tentang uang, biarlah uang yang mengikutimu. Kalau soal uang, saya kepala keluarga, saya bertanggung jawab. Karena saya dididik satu oleh orang tua saya, kemandirian hidup saya, tidak usah foya-foya, biasa aja. Toh apa sih kebutuhan kita sehari-hari? Apalagi perempuan cuma beli bedak sama lipstik kan udah. Terus makan kan sehari 3 kali, itu pun juga sepiring. Apa sih? Nah seperti itulah menurut saya. Jadi saya berharap bahwa saya istiqomah melaksanakan amanah, dan insya Allah saya selalu berdoa semoga setiap langkah saya ini selalu dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pasti minta pendapat dari suami saya, keluarga saya. Dia ada dream team. Jadi betul-betul keluarga saya itu adalah yang boleh dibilang sangat mendukung. Mereka adalah yang pertama mendukung saya untuk saya bisa berkiprah, tapi tanpa pernah meninggalkan kodrati saya sebagai perempuan, sebagai istri. Suami saya alhamdulillah merasa bahwa biar saya pergi kemanapun, serasa saya berada di rumah. Karena apa? Saya harus selalu Pak makan hari ini makan apa? Hari ini. Kalau saya nggak dari sana, saya bisa pesan Gojek. Kalau nggak saya bilang pembantu, tolong bikinin ya Papa sur asem, bikin ini ya gitu. Saya pandu semuanya. Kata Papa nggak usah, kadang-kadang si Papa itu kan orangnya sangat mandiri ya. Gitu. Nggak usah Mam, Papa udah ini gitu. Jadi kita ada koordinasi yang baik. Alhamdulillah. Saya sujud syukur terus nih. Sujud syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kalau kata Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kalau saya bersyukur insya Allah nikmatnya Allah akan tambah. Tapi kalau saya nggak bersyukur, nah itu yang saya takut. Siksaku amat pedih. Maka saya bersyukur lewat cara apa? Ya saya mewakafkan diri saya untuk masyarakat yang lebih banyak lagi.